Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan, NRP 12 2016-025. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir statika struktur. Itu dengan menentukan gaya lintang dan momen lentur pada sebuah batang. Yang pertama, dengan menguraikan gaya reaksi tumpuan dalam diagram benda bebas dengan mengganti tumpuan menjadi gaya. Di titik A, engsel diganti menjadi RAX dan RAY, sedangkan di titik B diubah menjadi RB. Lalu gaya terdistribusi diganti menjadi gaya terpusat dengan cara mengalihkan gaya dikali jarak 25 kN per meter dikali 2 meter dengan 50 kN. Lalu mencari gaya yang terjadi pada batang, sama mencari gaya dalam arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0, Rax sama dengan 0, karena tidak ada gaya yang terjadi pada batang dalam arah sumbu X. Lalu berikutnya mencari momen di titik A dengan asumsi putaran CCW. RB dikalikan dengan 5 meter dikurangi 50 kN dikalikan dengan jaraknya yaitu 4 meter dikurangi 20 kN dikali 1,25 meter sama dengan 0. Lalu persamaan tersebut diturunkan hingga didapat nilai RB itu sebesar 45 kN. Berikutnya, menghitung gaya dalam arah sumbu Y dengan asumsi ke atas itu plus RAY dikurangi 20 kN dikurangi 50 kN plus RB. RB di sini sudah diketahui sebesar 45 kN. Lalu persamaan tersebut diturunkan didapat nilai RAY itu sebesar 25 kN. Lalu berikutnya dengan memotong batang untuk menentukan diagram gaya lintang dan momen lentur. Yang pertama, potongan A sampai dengan C dengan arah X itu dengan menghitung gaya yang terjadi dalam arah sumbu Y. Itu 25 kN dikurangi dengan V sama dengan 0. Lalu pindah ruas sehingga didapat nilai V pada potongan 1 itu sebesar 25 kN. Berikutnya, sigma momen di titik X sama dengan 0 dengan asumsi arah putaran CCW. Momen dikurangi 25 kali dengan jaraknya itu X sama dengan 0 sehingga persamaannya menjadi momen sama dengan 25 dikali X. Untuk jarak X sama dengan 0 itu tinggal mengganti variabel X dengan angka 0 hingga didapatkan momen di potongan 1 itu sebesar 0. Lalu untuk jarak X sama dengan 1,25 sama tinggal mengganti variabel X dengan jaraknya 1,25 didapat hasil 31,25 kN meter. Lalu berikutnya potongan 2 itu titik C sampai D sama seperti potongan 1 itu menentukan arah gaya dalam sumbu Y. Sigma Fy sigma 0 25 kN dikurangi 20 kN kurangi V sama dengan 0. Diturunkan sehingga didapatkan nilai V pada potongan 2 itu sebesar 5 kN. Lalu berikutnya mencari momen di titik X. Sigma momen di titik X sama dengan 0 dengan asumsi arah putaran CCW. Momen dikurangi 25 dikali jaraknya X ditambah 20 kN dengan jarak X kurangi 1,25 sama dengan 0. Nilai variabel X yang ada variabel X-nya bisa dijumlahkan sehingga persamaan momen di potongan 2 menjadi 5X plus 25. Untuk jarak X sama dengan 1,25 itu MC
sama dengan sama tinggal mengganti variabel X dengan jaraknya yaitu 1,25, didapat hasil 31,25 kN/meter. Untuk jarak X sama dengan 3, sama tinggal memasukkan tinggal mengganti variabel X dengan jaraknya yaitu 3, didapat hasil 40 kN/meter. Lalu potongan 3 yaitu D sampai B menghitung gaya dalam arah sumbu Y dengan asumsi ke atas plus V dikurangi 25 mu. Mu di sini itu maksudnya jaraknya ditambah 45 kN sama dengan 0. Jadi pindah ruaskan, didapat nilai V3 itu sebesar 25 mu dikurangi 45. Berikutnya mencari momen di titik X sama dengan 0 dengan asumsi arah putaran CCW. 45 kN dikalikan jaraknya itu mu dikurangi 25 mu dikalikan jaraknya itu mu per 2 kurangi dengan momen sama dengan 0. Yang 25 mu dikali mu per 2 bisa disederhanakan menjadi 12,5 mu kuadrat. Hingga momen di potongan 3 itu sebesar 45 mu dikurangi 12,5 mu kuadrat. Untuk jarak X-nya X sama dengan 0, V3 tinggal mengganti variabel mu dengan angka 0, didapat hasilnya 45 minus 45 kN. Lalu untuk momennya sama tinggal mengganti variabel mu dengan angka 0, didapat hasil momen pada potongan 3 sama dengan 0. Lalu untuk jarak X sama dengan 2, V3 sama tinggal mengganti variabel mu dengan jaraknya yaitu 2, didapat hasil 5 kN. Lalu untuk momen di potongan 3 dalam jarak 2 meter sama tinggal mengganti variabel mu dengan angka 2, didapat hasil momen sama dengan 40 kN/meter. Lalu berikutnya menggambar gaya lintang, itu tinggal memasukkan nilai dari F potongan 1 itu A sampai C itu sebesar 25 kN. C sampai D itu sebesar 5 kN. Lalu D sampai B itu sebesar minus 45 kN. Lalu berikutnya diagram momen lentur, sama tinggal memasukkan nilai momen pada setiap potongan. Yang pertama pada potongan 1, pada titik A maksudnya, momen didapatkan dengan nilai 0. Nilai 0, langsung di titik C itu didapatkan sebesar 31,25 kN/meter. Lalu untuk di titik D itu sebesar 40 kN/meter. Dan di titik B itu sebesar 0. Untuk garis D sampai B ini berbentuk parabola, itu menandakan bahwa ini adalah gaya terdistribusi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.